Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Masyarakat Kabupaten Purworejo tercekik harga beras yang masih tinggi. Omset pedagang menurun, sedang masyarakat rela berhutang untuk membeli beras. Susanto, dokter gadungan asal Grobogan bohongi keluarga kuliah ke luar negeri hingga pasukan rapor saat SMA. Desa Janglengan Sukoharjo memperkenalkan desanya sebagai desa wisata olahraga melalui lomba balap kano. Ratusan tenaga kesehatan honorer menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Brebes. Dalam unjuk rasa itu, mereka menagih janji pemerintah Kabupaten Brebes yang akan mengubah status nakes honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jalan Pantura tepatnya di depan gedung DPRD Kabupaten Brebes diblokir oleh puluhan ambulans. Ambulans ini sengaja diparkir menutupi jalan oleh tenaga kesehatan honorer sebagai bentuk protes. Akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas dari dua arah dialihkan. Dalam unjuk rasa, tenaga honorer menagih janji pemerintah kabupaten yang akan mengubah status mereka dari honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para nakes ini akan mogok kerja secara massal. Kami meminta dari nakes ada formasi P3K, tapi dalam 2024 nakes tidak ada formasi P3K, malah untuk guru bukan ke nakes. Kami merasa terintimidasi dan kami merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Tuntutannya apa maksudnya? Tuntutannya jika kami tidak mendapatkan formasi P3K, kami akan mogok kerja. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Brebes menyampaikan pihaknya hanya mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat soal anggaran untuk tenaga kesehatan. Ia berjanji akan berangkat ke Jakarta, menemui pejabat Kementerian Pan-RB mencari solusi terhadap masalah status tenaga kesehatan honorer. Untuk solusinya hasilnya besok, karena kita semua aturan dari pusat, kita tidak bisa menyimpulkan dari Pemkab secara pribadi, dan semua anggaran juga kan dari pusat, APBD. Nah, besok insya Allah kita akan kunjungan ke Menpan RB, kita mencari solusi yang terbaik untuk nakes. Sebelumnya ratusan tenaga honorer sempat menggelar aksi serupa pada Jumat lalu dan sempat diwarnai kericuhan. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Di Kabupaten Sukoharjo, pemerintah desa membuat cara unik untuk memperkenalkan desanya sebagai desa wisata. Mereka menggelar lomba kano atau dayung perahu sebagai bentuk promosi desa Janglengan sebagai kampung Bengawan. Suara teriakan semangat membisingkan embung desa Janglengan Kecamatan Nguter Sukoharjo. Teriakan itu untuk mendukung para peserta lomba kano atau lomba dayung. Biarpun cuaca terik, namun tidak menyurutkan antusias para peserta. Dalam lomba ini, sebagian peserta merasa kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan kano dari bahan kayu, sehingga mereka butuh penyesuaian. Untuk kesulitannya mungkin karena aku pertama kali menggunakan kano yang dari kayunya, jadi aku merasa sedikit kesusahan ketimbang yang dibuat langsung dari pabrik itu. Tapi senang ya mengikuti perubahan? Ya, untuk senang, sangat senang sekali. Lomba kano ini digelar oleh pemerintah desa Janglengan untuk memperkenalkan desanya sebagai desa wisata olahraga. Mereka mendeklarasikan desa ini sebagai kampung Bengawan. Ini yang pertama untuk memperkenalkan desa Janglengan di khalayak umum terkait dengan tadi pagi kita mengadakan launching untuk desa wisata. Karena ikon kita di sepanjang Sungai Bengawan Solo, kita memperkenalkan lomba kano atau dayung perahu. Peserta lomba kano menempuh jarak 300 meter. Lomba ini sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tunggal putra, double putra, dan putri. Heri Prestio melaporkan dari Sukoharjo.
Unjuk rasa berakhir ricu di depan kantor KPU Grobogan. Massa menyerang dan melempari polisi dengan batu lantaran kecewa tuntutan mereka tidak dipenuhi KPU. Namun ternyata kericuan ini merupakan simulasi penanganan aksi massa sebagai persiapan menjelang pemilu 2024 mendatang. Karena kecewa pada KPU Grobogan, massa menumpahkan kekesalan dengan menyerang dan melempari polisi dengan berbagai benda. Namun polisi tidak terpancing. Polisi dari barisan Dalmas berupaya menahan dengan melindungi diri menggunakan tameng. Suasana kericuhan merupakan simulasi penanganan aksi massa mengantisipasi berbagai kerusuhan pada pemilu 2024 mendatang. Kepolisian Resor Grobogan menyiapkan personil untuk mencegah aksi anarkistis pada pesta demokrasi itu. Polisi akhirnya memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata agar kerusuhan tidak meluas. Tindakan tegas dilakukan karena massa sudah bertindak merusak dengan membakar ban bekas dan menyerang petugas. Sistem pengamanan aksi massa seperti ini merupakan pilihan terakhir jika cara persuasif menemui jalan buntu. Ini merupakan bentuk dari kesiapan dari kami khususnya Polres Grobogan dalam mengamankan gelaran pemilu 2024 nanti. Kita siap untuk personel kita, perlengkapan kita, dan juga teknik dan taktik kita juga kita sudah siap. Kita siap menghadapi gelaran pemilu 2024 nanti. Simulasi sistem pengamanan kota diharapkan menyiapkan polisi lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan termasuk kerusuhan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.